Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ribuan personil gabungan bongkar pagar laut Kabupaten Tangerang. Aliran irigasi ditutup pabrik, puluhan hektar sawah warga banjir. Curah hujan tinggi, ratusan tanaman cabai petani di Lebak busuk. Ribuan tenaga honorer dari sejumlah organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Serang mendatangi kantor Bupati Serang. Mereka menuntut Pemkab Serang secepatnya mengangkat ribuan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu. Banyak di antara mereka kecewa karena meski sudah menjadi pegawai honorer belasan tahun namun belum juga diangkat menjadi P3K. Unjuk rasa pegawai honorer sempat ricuh saat audiensi pertama dengan anggota Dewan dan perwakilan Pemkab Serang menghasilkan keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan pegawai honorer. Mereka baru bisa diangkat setelah menunggu waktu 3 tahun. Seluruh tenaga honorer berbagai perangkat daerah di Kabupaten Serang ini tetap bertahan di depan gerbang kantor Bupati Serang sampai keinginannya dipenuhi. Akhirnya audiensi kedua disepakati, sebanyak sekitar 4.500 tenaga honorer yang gagal masuk ke P3K menunggu 1 tahun agar bisa diangkat sebagai P3K penuh waktu. Intensitas hujan yang tinggi di wilayah Banten menyebabkan sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang kembali terendam banjir. Beberapa aliran sungai di Kabupaten Pandeglang meluap seperti Sungai Ciliman dan Citepusen. Wilayah yang terdampak luapan sungai yakni Desa Sukabasa, Kecamatan Munjul. Di desa ini puluhan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian antara 50 cm hingga 1 meter. Sungai meluap setelah hujan lebih dari 6 jam. Banjir yang datang dengan cepat membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang, apalagi banjir masuk ke dalam rumah pada dini hari di saat sebagian warga sedang tertidur. Setelah ramai menjadi sorotan, pagar bambu yang membentang di pantai laut utara Kabupaten Tangerang sepanjang 30,16 km mulai dibongkar. Pembongkaran dilakukan TNI Angkatan Laut dan Nelayan. Pembongkaran pagar bambu ini arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ratusan personil TNI AL bersama nelayan membongkar pagar bambu menggunakan tali yang dikaitkan ke kapal kemudian ditarik. Dalam pembongkaran ini, TNI AL mengerahkan 600 personil gabungan TNI AL bersama masyarakat. Pembongkaran akan dilakukan secara bertahap. Rencananya pembongkaran pagar laut akan selesai dalam waktu 15 hari. Munculnya pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan pantai utara Kabupaten Tangerang menyeret salah satu nama kepala desa. Setelah ramai disorot, Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung menyegel pagar laut ilegal tersebut. Dalam video berdurasi 1 menit tersebut, Arsin bin Arsip yang menjabat Kepala Desa Kohod terlihat menggunakan baju hijau seperti tengah mengarahkan para pekerja yang sedang memasang pagar bambu. Terkait viralnya video tersebut, sang Kepala Desa membantah dirinya terlibat dalam pemagaran laut. Menurut Arsin, saat itu justru dirinya tengah melakukan sidak setelah mendapat laporan dari para ketua RT dan RW setempat dengan adanya aktivitas pemagaran laut. Menurut Arsin, pemagaran laut tersebut dilakukan pemilik lahan yang terkena abrasi laut. Pagar laut misterius sepanjang 30 km di wilayah Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang kembali dibongkar petugas gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga nelayan. Pembongkaran pagar laut ini merupakan pembongkaran yang kedua kalinya dilakukan oleh petugas.
Mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama sejumlah aktivis dan juga masyarakat turun langsung ke lokasi pagar bambu yang berjalan 700 meter dari daratan. Dalam pembongkaran ini, satu persatu pagar bambu diikat dengan tambang yang kemudian ditarik menggunakan kapal nelayan. Abraham Samad, mantan Ketua KPK periode 2011-2015 yang juga aktivis, mengatakan dirinya bersama masyarakat turun langsung membantu pembongkaran pagar bambu di Laut Tangerang.